Om Swastiastu. Selamat siang Bapak, perkenalkan kami dari kelompok 2 Plan 2 akan mempresentasikan materi kami yaitu akan mempresentasikan proposal kami yaitu usaha mengembangkan paket cheese potato stick dan juga es jeruk. Sebelum kami masuk ke presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kevin Febrian Giralaka, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Kade Tisania Padilla Putri, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Karlita Rahma, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Kayla Putra Binaya Wirya, absen 14. Perkenalkan, nama saya Komang Darananda Setiawan, absen 20. Perkenalkan, nama saya Komang Pandai Dinda Asika Putri, absen 22. Baik, izinkan kami memulai presentasinya, Kak. Silakan, Karlita. Baik, pertanyaan pertama, kemukakan alasan kenapa memilih usaha cheese potato stick dengan es jeruk. Alasan kelompok kami memilih cheese potato stick dengan es jeruk karena telah dibuktikan dari hasil survei oleh kelompok kami, di mana hasil survei tersebut menyatakan sejumlah 16 orang dari 44 orang atau 36,4% yang melakukan voting menyukai cheese potato stick sebagai pilihan makanan ringan. Di samping itu, sejumlah 18 orang dari 44 orang atau 40,9% menyukai es jeruk sebagai pilihan minuman ringan mereka. Oke, lanjut. Baik, saya akan lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua, yaitu kemukakan rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan juga definisi kata kunci dari proposal kami. Baik, yang pertama yaitu ada rumusan masalah. Dalam penulisan proposal kami berusaha untuk menjawab permasalahan rumusan masalah. Yang pertama, apakah usaha paket cheese potato stick dan juga es jeruk cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan siswa di SMA Negeri 4 Denpasar? Yang kedua, sejauh manakah keberhasilan usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan di siswa di SMA Negeri 4 Denpasar? Kemudian yang kedua, ada tujuan penulisan. Tujuan penulisan dari proposal kami yang pertama, mendapatkan profil usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan di SMA Negeri 4 Denpasar. Dan yang kedua, mengetahui keberhasilan usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan dari SMA Negeri 4 Denpasar. Yang ketiga, yaitu manfaat penulisan. Adapun manfaat penulisan proposal ini adalah yang pertama, hasil temuan dari penulisan proposal ini bisa kami gunakan untuk mengembangkan ilmu-ilmu terapan yang terkait dalam pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Yang kedua, hasil temuan dari penulisan proposal ini bisa digunakan oleh para peneliti yang tertarik tentang pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai sumber referensi sebagai bukti empiris penelitiannya. Yang ketiga, hasil produk dari penulisan proposal ini bisa digunakan oleh para guru ilmu-ilmu terapan yang terkait dalam pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Dan yang terakhir, hasil produk ini bisa digunakan oleh siswa sebagai sarana belajar bisnis UMKM dengan nilai tambah pelajaran dan integrasi ilmu-ilmu terapan yang terkait dalam pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Dan yang terakhir ada definisi kata kunci. Yang pertama yaitu usaha. Usaha yang dimaksud di sini adalah usaha mikro, kecil, dan juga menengah atau UMKM, di mana fokus utamanya adalah menjual makanan dan minuman ringan dengan sistem pre-order. Yang kedua ada es jeruk. Es jeruk yang dimaksud di sini adalah es jeruk biji selasih. Es jeruk biji selasih ini adalah salah satu varian es jeruk yang dikombinasikan dengan biji selasih, dan juga dalam proposal usaha kami berusaha mengembangkan proposal usaha minuman ringan yang bernama es jeruk biji selasih ini. Dan yang terakhir ada kentang goreng. Kentang goreng yang dimaksud di sini adalah cheese potato stick. Cheese potato stick ini adalah salah satu variasi kentang goreng yang dicampurkan dengan keju
Dan juga dalam proposal usaha kami ini, kami berusaha mengembangkan proposal usaha makanan ringan yang bernama Cheese Potato Stick ini. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. A. Es jeruk dan inovasinya. Es jeruk merupakan salah satu minuman yang paling lumrah dan sering dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini, kelompok kami berusaha merinci minuman ringan es jeruk ini beserta inovasinya yang sudah berkembang di dunia usaha minuman ringan. Menurut Pangesti 2020, terdapat 9 kreasi es jeruk untuk buka puasa. Mudah, praktis, dan segar. Adapun 9 kreasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, es jeruk kunci. Yang kedua, es jeruk Yakult. Yang ketiga, es jeruk kelapa muda. Yang keempat, es jeruk spesial. Yang kelima, es jeruk kunci kolang-kaling. Yang keenam, es jeruk susu cendol cincau. Yang ketujuh, es jeruk kopior. Yang kedelapan, es jeruk timun. Yang kesembilan, es jeruk markisa. Di samping itu, Cahya 2021 merinci 10 kreasi es jeruk yang cocok untuk berbuka puasa sebagai berikut. Yang pertama, es jeruk halilintar. Yang kedua, es jeruk kopior. Yang ketiga, es jeruk markisa. Yang keempat, blue ocean es. Yang kelima, es jeruk timun serut. Yang keenam, orange and mango delight. Yang ketujuh, es susu jeruk dengan puding. Yang ke-8, citrus ice tea. Ke-9, es sarang burung jeruk. Yang ke-10, soda gembira sirup jeruk. Di samping itu, Litiana 2020 menjabarkan 9 kreasi es jeruk anti-mainstream. Jarang dijual di kaki lima sebagai berikut. Yang pertama, es jeruk keras. Yang kedua, es jeruk selasih. Yang ketiga, es jeruk kelapa muda. Yang keempat, es jeruk kunci. Yang kelima, es jeruk susu. Yang keenam, es jeruk nipis. Yang ketujuh, es jeruk Bali. Yang ke-8, es jeruk Yakult. Yang ke-9, es jeruk belewah. Dari uraian di atas, terdapat 38 inovasi es jeruk yang bisa dikembangkan. Es jeruk bisa dikembangkan dengan variasi yang beragam seperti biji selasih, irisan timun, susu, Yakult, kelapa muda, mangga, belewah, jeruk nipis, dan soda gembira. Dalam proposal usaha ini, kelompok kami tertarik dalam mengembangkan usaha minuman es jeruk biji selasih karena cara pembuatannya sederhana dan mudah dikerjakan. Adapun cara pembuatan es jeruk selasih bisa dirinci sebagai berikut. Yang pertama, bahan-bahan yaitu 3 buah jeruk dan 1 sendok makan selasih, 5 sendok makan gula, 200 ml air. Cara pembuatannya yaitu yang pertama, siapkan bahan-bahan. Yang kedua, belah jeruk kemudian diperas hingga semua air jeruk terkumpul. Yang ketiga, masukkan air larutan gula ke dalam air jeruk. Yang keempat, siapkan es batu ke dalam gelas. Yang kelima, tuang es jeruk ke dalam gelas. Yang keenam, masukkan 1 sendok makan biji selasih ke dalam es jeruk. Yang ketujuh, es jeruk biji selasih siap disajikan. Dan selanjutnya, silakan. Yang kedua, ada inovasi cheese potato stick. Cheese potato stick adalah salah satu cemilan favorit di kalangan remaja. Dari bahan dasar kentang dan keju lalu dibentuk menyerupai stick. Menurut Wulandari pada tahun 2020, berikut resep cheese potato stick yang gurih. Bahan-bahannya ada kurang lebih 500 gram kentang, 7 sendok makan tepung maizena, 80 gram keju blok, secukupnya garam atau kaldu bubuk, dan 1 sendok makan oregano bubuk atau bawang daun atau seledri cincang halus. Cara membuatnya. Yang pertama,
Potong kotak-kotak dan rebus kentang hingga empuk. Yang kedua, lumatkan kentang hingga halus. Yang ketiga, tambahkan tepung maizena. Yang keempat, parut dan tambahkan keju blok. Yang kelima, tambahkan garam dan oregano dan aduk rata. Yang keenam, siapkan plastik kiloan. Yang ketujuh, masukkan adonan kentang dan ratakan. Yang kedelapan, potong adonan kentang yang telah rata sesuai selera. Yang kesembilan, masak kentang dengan api kecil, kemudian angkat. Dan yang terakhir adalah sajikan dengan saus dan mayones. Menurut Tecker, pada tahun 2020, resep crispy potato vegan cheese sticks adalah sebagai berikut. Bahan-bahannya ada 450 gram kentang dikupas dan potong dadu, ada 1/4 cup susu almond, 1/4 sendok teh bubuk agar, 3 sendok makan nutritional yeast, 1,5 sendok teh cuka, 1 sendok teh jus lemon, setengah bawang putih kemudian cincang, setengah sendok teh garam dan lada, 3 sendok makan tepung bebas gluten, 3/4 cup tepung roti, 1 sendok makan flaxseed, 1 sendok teh Italian seasoning, 1/4 sendok teh paprika, dan 1 cup saus tomat. Cara membuatnya. Yang pertama, rebus kentang selama 15 menit hingga empuk. Yang kedua, di mangkuk, campur susu dan bubuk agar, kemudian rebus selama 10 menit dan diamkan selama 5 menit. Yang ketiga, masukkan kentang ke prosesor makanan dan tambahkan susu, nutritional yeast, cuka, jus lemon, bawang putih, garam, dan lada. Kemudian campur hingga rata. Yang keempat, ratakan adonan dalam papan dan bekukan semalam. Yang kelima, panaskan oven ke 200 derajat Celcius. Yang keenam, campur tepung roti dengan bumbu. Yang ketujuh, keluarkan adonan dari kulkas. Kemudian potong menjadi stik, kemudian balurkan dengan tepung roti. Yang ke-8, panggang selama 20-22 menit. Hidangkan dengan saus tomat. Menurut Lem, pada tahun 2020, resep potato cheese stick yang bikin gila sebagai berikut. Bahan-bahan dan bumbunya, yang pertama ada 250 gram kentang, yang kedua sediakan 50 gram tepung maizena, yang ketiga ambil 50 gram keju cheddar parut. Yang keempat, gunakan 1 sendok makan keju parmesan bubuk, itu opsional. Yang kelima, siapkan 1/4 sendok teh garam. Yang keenam, ambil 1/4 sendok teh lada. Yang ketujuh, gunakan 1 sendok teh parsley kering. Resep aslinya 1 batang daun seledri. Cara membuatnya, kukus kentang selama kurang lebih 20 menit, kemudian lumatkan. Yang kedua, campur semua bahan dalam satu wadah, uleni hingga kalis dan dapat dibentuk. Yang ketiga, masukkan ke dalam plastik. Kelompok kami memakai plastik ukuran yang 1 kg. Kemudian pipihkan hingga tipisnya kurang lebih 1,5 cm. Yang keempat, potong-potong sesuai selera. Yang kelima, goreng hingga keemasan. Dari ketiga referensi yang telah kami cari, cara pembuatan cheese potato stick yang kami akan ikuti sebagai berikut. Bahan-bahannya, sediakan 250 gram kentang, kemudian ada sediakan 50 gram tepung maizena. Yang ketiga, ambil 50 gram keju cheddar parut. Yang keempat, gunakan 1 sendok makan keju parmesan bubuk, itu opsional. Yang kelima, 1/4 sendok teh garam. Yang keenam, 1/4 sendok teh lada. Yang ketujuh, gunakan 1 sendok teh parsley kering. Resep aslinya 1 batang daun seledri. Cara pembuatan, kukus kentang selama kurang lebih 20 menit, kemudian lumatkan. Yang kedua, campur semua bahan dalam satu wadah, uleni hingga kalis dan dapat dibentuk. Yang ketiga, masukkan ke dalam plastik. Kelompok kami menggunakan plastik ukuran 1 kg. Kemudian pipihkan hingga tipisnya kurang lebih 0,5 cm. Yang keempat, potong-potong sesuai selera. Yang kelima, goreng hingga keemasan. Pertanyaan keempat yaitu kemukakan dengan detail metode proposal usaha kami. Untuk metode penjualan yang akan kami gunakan serta laksanakan dalam proyek ini adalah sistem pre-order. Pre-order sendiri memiliki arti metode berbelanja dengan cara pemesanan dan membayar terlebih dahulu untuk mendapatkan produk yang kami jual. Di sistem ini, kami akan menampung semua pesanan yang ada lalu membuatnya
Kemudian kami akan mengirim pesanan ke pelanggan yang telah memesan. Untuk harga dari penjualan kami ada cheese potato stick seharga 10.000 per porsi dan es jeruk selasih seharga 5.000. Dan untuk pelanggan dapat membeli paket yang sudah berisi es jeruk selasih dan cheese potato stick dengan harga 13.000 yang membuat pelanggan hemat 2.000 daripada membeli eceran. Kemudian yang nomor 5, kemukakan rincian fixed cost, variable cost, biaya produksi, HPP, gross profit, dan net profit. Untuk fixed cost dalam proyek kami, kita tidak ada menggunakan sewa, kita tidak menyewa lahan, kita tidak menggaji pegawai. Kita juga tidak akan membeli alat-alat mesin produksi yang baru, hanya kan kita akan menggunakan yang sudah kita punyai. Jadi tidak ada pengeluaran dalam alat-alat mesin produksi. Kemudian di variable cost, untuk yang es jeruk, kita memerlukan jeruk 1 kilo yang seharga 30.000, gula 1 kilo seharga 36.000, selasih 250 gram seharga 20.000, air galon yang seharga 12.000, isi gas tabung seharga 17.000, es batu seharga 16.000, gelas cup yang ukuran 16 ons isi 50 cup seharga 60.000, plastik sealer isi 1.000 harganya 36.000. Jadi bahan dari semua itu bahan baku per 1 unit produksi yaitu 5.500 kalau dibulatkan. Dan untuk asuransi, BPJS, dan biaya reparasi dan biaya penolong, kita tidak ada menggunakan itu, jadi hasilnya 0. Jadi dari semua itu biaya baku per unit itu 5.441.000, biaya overhead per unit itu 0. Kemudian harga produksi plus overhead-nya sama dengan 5.441. Jadi yang keuntungan yang kita inginkan yaitu 10% menghasilkan harga pokok produksi yaitu 5.985 atau dibuatkan jadi 6.000. Kemudian untuk yang cheese potato stick, kita memerlukan kentang 1 kilo seharga 18.000, keju 160 gram 15.000, maizena 250 gram seharga 10.000, box makanan seharga 20.000, minyak goreng literan seharga 1 liter seharga 20.000, garam, lada, parsley, dan plastik itu sudah kita punyai, jadi tidak akan membeli lagi. Biaya baku per 1 unit produksi hasilnya adalah 7.438. Sama seperti yang es jeruk, tidak ada biaya overhead, jadi 0. Kemudian jika biaya baku per unit ditambah overhead, harganya sama dengan 438.000. Keuntungan yang kita inginkan dari sini adalah 25.000 atau 1.859 dengan harga pokok produksi atau HPP yaitu 9.297. Untuk gross profit dan net profit, yang tabel pertama ini adalah untuk yang es jeruk. Kita bisa lihat bahwa gross profit untuk satu produksi yaitu 544. Kalau 100 produksi adalah 54.410. Kalau jika net profit yang kita dapatkan yaitu ada 43.528. Untuk yang cheese potato stick, dapatkan bahwa gross profit dari usaha kami yaitu jika satu produksi yaitu 1.859.000, jika 100 yaitu 185.938.000. Kalau net profitnya dari GoFood adalah 14% dan 16%, sekitaran 148.750.000. Baik, sekian dari kami. Apakah ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih Pak. Om Santi Santi Santi.